Kenapa Jam'iyah Nahdlatul Ulama menjadi organisasi terbesar di dunia dan bertahan sampai 1 abad? Ide gagasan lahirnya NU dari seorang Mbah Wahab. Nah ini, tetapi karena Mbah Wahab orang punya akhlak, sowanlah Mbah Wahab ini kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Ini mendahulukan akhlak sebelum ilmu. Allah. Yang ingin kulo sampaikan setunggal hal, bahwa salah satu prosesnya sebelum Nahdlatul Ulama berdiri niku menjelma menjadi Nahdlatul Tujjar. Nahdlatul Tujjar itu artinya apa? Kebangkitan para pedagang. Ini yang mau kulo sampaikan. Kenapa kok waktu itu sampai Mbah Wahab Hasbullah alias Gus Wahab, karena waktu itu masih muda disebutnya Gus, melahirkan perkumpulan yang dinamakan Nahdlatul Tujjar, menghimpun para pengusaha pedagang NU. Tujuannya setunggal satu. Mbah Wahab melihat bahwa warga NU itu harus punya kemapanan, kecukupan dalam hal ekonomi. Makanya salah kalau orang kok jadi pengurus NU tujuannya ben nyari duit di NU, itu salah. Insya Allah tidak ada di NU kan itu tidak ada. Tapi yang benar bagaimana? Kita itu adalah punya unit usaha sendiri, dan jadi pengurus NU itu adalah hal yang lain. Jangan menjadikan pengurus NU untuk cara nyari duit. Itulah tadi kenapa Mbah Wahab menginisiasi lahirnya Nahdlatul Tujjar. Tak ceritani lagi. Waktu ayah saya, abah saya orang Jawa Manglaba, itu terakhir boyong, terakhir mondok pesantren di Tambak Beras Jombang, selesai mondok 7 tahun sama Mbah Wahab di Tambak Beras Jombang, sebelumnya di Tebu Ireng Jombang sama Kiai Hasyim Asy'ari. Ayah saya itu pamit, Mbah Yai Wahab, saya mau pamit boyong, mau menetap di rumah. Oh ngono di Afandi, oke Mbah. Kamu tidak usah naik kereta api, tidak usah naik bis. Besok kata Mbah Yai Wahab, saya itu ada keperluan ke Jakarta naik mobil, kamu ngikut mobil saya saja. Zaman segitu Mbah Wahab sedannya sedan Golden. Golden itu mungkin kalau zaman sekarang setara Alphard. Jadi Mbah Wahab Hasbullah itu kiai yang kaya raya. Sepanjang jalan begini Mbah Wahab Hasbullah nasihati. Karena ayah saya sudah pamit selesai di pesantren, ini nasihatnya Mbah Wahab, silakan dicatat dan direkam. Ibu-ibu tolong direkam. Ini nasihatnya Mbah Wahab. Afandi, kalau kamu sudah selesai di pondok pesantren, mulai mengajarkan ilmumu, ngajar ngaji, ceramah di tengah masyarakat, pesan saya satu. Gunakan 60% waktumu untuk bekerja, atau 70% waktumu untuk bekerja, sisanya untuk ngajar ngaji. Orang tua saya bertanya, loh Mbah Yai Wahab kok masih banyak waktu untuk bekerjanya, ngajinya cuma sedikit? Iya, supaya kamu punya duit penghasilan, ngajar ngajimu, jadi pengurus NU ikhlas. Paham? Karena kalau tidak bekerja nanti belajar ngaji, ngurus ngaji, jadi pengurus NU tujuannya golek duit, kanggo golek nafkahe anak bojone. Apa mana nek pengen nambah bojo? Paham gak bahasa Jawa? Apalagi kalau ingin nambah istri. Tapi tadi Pak Bupati bisik-bisik sama saya, Pak Kiai ada janda suku Bugis. Waduh. Ya cuman gitu saja ya, saya doakan semoga cepat dapat suami, bukan sama Kang Sunare apa? Siapa namanya tadi?
Suryadi, bukan sama Kang Suryadi, bukan. Waduh, aduh, awas, colong sendal saya diamankan, jangan-jangan disembunyikan sama Suryadi ini. Suryadi kabur ini. Nah, itu nasihatnya Mbah Wahab kayak gitu. Jadi santri, jadi ustadz, jadi kiai itu harus menggunakan waktunya tuh lebih banyak untuk bekerja, untuk berdagang, berbisnis daripada untuk mengajar. Tujuannya apa? Biar ngajar itu lillahi ta'ala. Ini sebenarnya banyak meme di YouTube di mana daunya Mbak Maimun Zubair Sarang kalau jadi guru ngaji harus punya pekerjaan. Apa yang benar bukan daunya Mbak Maimun Sarang. Itu sumbernya aslinya itu dari Mbah Wahab Hasbullah, pendiri NU. Itu luar biasa mboten. Kulo sampai inget zaman kulo anak-anak sakmenten. Waktu saya anak-anak tuh sering saya diajak oleh abah saya, orang tua saya menghadiri pengajian, diundang ngaji Bupati. Sebelum masuk ke lokasi pengajian pasti mampir di restoran. Saya bertanya, loh kita kan mau menghadiri pengajian, kenapa kita harus berhenti di restoran? Namanya anak kecil waktu itu. Orang kalau kiai menghadiri pengajian itu pasti dikasih makan. Jawaban ayah saya apa? Bukan begitu, nah. Saya sengaja ngajak kamu sebelum sampai lokasi pengajian, warung makan, kita ini makan dulu, bayar dengan duit sendiri, biar kamu datang ke pengajian itu ikhlas, tidak ingin dikasih makan oleh panitia. Sampai segitunya. Kata abah saya, itulah nasihatnya Mbah Wahab Hasbullah. Kira-kira masih ada enggak sampai situ? Sampai segitunya luar biasa abah saya. Saya kan gitu. Kalau orang mengasih pengajian kan umumnya kan dikasih makan kan. Kata abah jangan nak. Sekira berapa sudah dekat ke lokasi pengajian, kita mampir dulu di warung makan. Makan sekenyang nak. Maksudnya apa abah? Biar kamu masuk pengajian jangan berharap, bahasa fikihnya koma. Jangan berharap pemberian ingin dikasih makan. Itu salah satu ajaran ikhlas Mbak. Kurang contohnya tak tambahi. Siapa yang tidak kenal Mbah Wahab Hasbullah, pendiri NU, tamunya Presiden Soekarno, jenderal para menteri datang sowan ke Mbah Wahab Hasbullah di pesantren Tambak Beras Jombang. Tahukah bapak-bapak ibu-ibu, Mbah Wahab Hasbullah itu seminggu sekali jualan kebo sapi di pasar. Sampai sekarang makanya di pesantren Tambak Beras Jombang itu kalau lupa malam Selasa atau malam Rabu itu libur. Jadi dulu setiap malam tersebut Mbah Wahab Hasbullah itu jualan sapi, jualan kebo di pasar hewan Jombang. Padahal waktu itu Mbah Wahab Hasbullah pendiri NU, disowani Soekarno, disowani para menteri. Luar biasa betul. Saya bertanya, Bu, kira-kira adakah pengurus NU tingkat kabupaten yang masih dodolan jualan sapi di kabupaten? Ada nggak, Bu? Ada. Cuman sekarang kan jualannya lewat online, Pak Bupati ya. Itu teladannya. Apa yang ingin saya katakan? Saking tawadunya Mbah Wahab Hasbullah, padahal kurang apa? Beliau diundang ngaji ceramah di mana-mana, setiap para menteri jenderal sowan tentu meninggali sesuatu. Tapi beliau tetap hasab halal, beliau punya unit usaha jualan sapi, jualan ke luar biasa betul. Lahul Fatihah, kirim Fatihah dulu. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut cerita Mbah Wahab lagi. Sampai segininya Mbah Wahab. Tadi sudah saya katakan tamu para pejabat-pejabat. Tahukah panjenengan Mbah Wahab Hasbullah itu punya cangkul? Mbah Wahab Hasbullah pendiri NU. Ini jarang diangkat, baru saya angkat. Karena sanadnya ceritain langsung
dari ayah saya yang 7 tahun diajar ngaji oleh Mbah Wahab. Jadi saksi mata. Kalau baca buku Tambak Beras, menelitik sejarah, memetik uswa, itu ada banyak di situ. Kisah abah saya dengan Mbah Wahab Hasbullah. Tambak Beras Jombang. Mbah Wahab Hasbullah pendiri NU Pak Bupati. Soekarno menteri sowan. Mbah Wahab Hasbullah itu Ibu Bupati punya cangkul, punya arit, punya linggis, segala macam. Masuk akal betul. Zaman segitu pondok pesantren Tambak Beras Jombang itu santrinya baru 150-an. Jadi ayah saya itu santri pertama dari Jawa Barat yang mondok di pesantren Tambak Beras Jombang waktu itu Mbah Wahab Hasbullah. Waktu itu masih alas. Kalau sekarang sudah kota, santrinya puluhan ribu. Apa yang dilakukan Mbah Wahab? Mbah Wahab itu kan identitasnya sorban di kepala, nggih. Kalau begitu tamu-tamu pergi, Mbah Wahab dia lepas sorban, pakai kaos segini, pakai sarung. Beliau bawa cangkul. Ngelihat ada rumput di sekitar pondok pesantren, diresi sendiri. Beliau tidak merintah santri, pakai cangkul sendiri, pakai arit. Lihat di sekitar pondok, di rumah-rumah penduduk arit. Apa ingin yang ingin sampaikan? Itulah tawaddunya Mbah Wahab Hasbullah sampai segitu. Sekarang tidak, Kiai. Baru disowani sama Pak Camat saja sudah gengsi, Pak Kiai punya arit, punya cangkul. Saya tadi ngobrol sama Pak Bupati. Pak Bupati, beliau waktu kesana kan Ibu Bupati. Pak Bupati. Itu nyari mebel Jepara. Saya bilang, di rumah saya tuh banyak meja-meja tonggak jati apa. Saya itu punya cangkul, punya linggis, punya gergaji. Tapi saya sayang tidak punya tim pencitraan. Jadi tidak ini. Kalau punya tim pencitraan, doktor lulusan terbaik Universitas Al-Qurawin Maroko, punya linggis, punya cangkul, punya arit, punya segala macam. Saya punya, niru Mbah Wahab. Sekitar rumah saya itu banyak pohon-pohon. Jadi kalau ada pohon kurang rapi, saya rapikan pakai arit, pakai cangkul. Saya kalau hari Jumat itu libur santri, saya ke alas Pak Bupati. Itu hobi saya. Ke alas, nyari tonggak jati di alas itu. Tonggak jati yang saya buat untuk meja akar jati itu Pak Bupati. Makanya saya cerita, di rumah saya banyak meja akar jati. Punya gergaji untuk motongi akar-akar jati. Nah itu. Jadi saya terinspirasi oleh Mbah Wahab. Kelasnya Mbah Wahab saja punya cangkul, punya linggis, punya arit. Paham arit ya Pak Bupati? Yang seperti celurit itu kata orang Jawa, arit. Itu teladannya Mbah Wahab sampai sejauh itu. Saking ikhlasnya, saking rasa tawaddunya Mbah Wahab Hasbullah, itu sama sekali beliau tidak jaga jarak. Ngatan nggih? Itulah teladan para, dan keteladanan para kiai zaman dulu itu Mbah Wahab Hasbullah dan kiai-kiai lain zaman dulu itu Bu, itu senengnya itu mengunjungi santri-santrinya. Pernah dengar nama Mbak Abbas Buntet Cirebon, tokoh resolusi jihad tadi yang disebut-sebut oleh ketua PCNU itu Mbak Abbas Buntet Cirebon, Jawa Barat. Zaman segitu masih jarang orang punya mobil. Kendaraannya apa? Kereta kuda. Kata orang Jawa itu disebut apa? Disebut dokar. Mbak Abdullah Abbas itu yang tokoh resolusi jihad, sampai Kiai Hasyim Asy'ari saja waktu di Surabaya mau mengeluarkan fatwa resolusi jihad itu nunggu kedatangan Mbak Abbas dari Buntet Cirebon, Jawa Barat. Tokoh luar biasa. Kerjaannya Mbak Abbas itu apa? Mengunjungi santri-santrinya yang dari daerah satu ke daerah lain. Mengunjungi santri-santrinya. Itulah keikhlasan. Makanya sampai ceritanya orang tua saya itu kadang-kadang kaget, zaman segitu belum musim HP, belum musim telepon. Ujung-ujung kok di depan itu ada kereta kuda. Turun itu siapa? Mbak Abbas Buntet Cirebon itu yang tokoh resolusi jihad.
yang dalam catatan sejarah NU yang sendal bakyak dari kayunya kalau dilempar bisa menjatuhkan helikopter. Helikopternya Belanda. Itu ujug-ujug Mbak Abbas itu sudah ada di depan pintu orang tua saya tuh. Afandi, keluar, ini aku Abbas Buntet. Oh, no. Itu kiai zaman dulu, kiai segitu hebatnya, kiai begitu terhormatnya itu biasa mengunjungi santri-santrinya. Kalau kiai zaman sekarang pengennya santrinya yang datang, tapi santri itu kiai di Indosiar itu nggak ada di sini. Saya di sini ketemu tadi malam, ternyata di sini ada tetangga desa saya, persis tetangga desa saya, yang juga alumni dari pesantren kita, pesantren. Nah, suami beliau jadi ketua Lakpesdam yang pegawai BRI itu. Nah, ya orangnya ganteng, mana? Oh iya, pantes. Orang ganteng dapat istrinya tetangga desa saya. Jadi, istrinya dia tetangga desa saya dan sekaligus pernah 3 tahun belajar di pesantren ini. Tapi betahnya di sini. Itu dia orangnya kan ganteng, awet muda, padahal sudah punya anak 4 katanya. Tapi istrinya baru 1, pengen nambah katanya. Jangan bilang-bilang nambah istri di depan Suryadi, itu repot nanti Suryadinya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi bahwasanya inilah tadi yang saya katakan, bahwa NU niku dilandasi keikhlasan, mendahulukan akhlak. Ikhlas juga dilandasi dengan akhlak yang lemah lembut. Subhanallah. Itulah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kalau tak ceritani maneh, sampean kenal Profesor Dr. Said Akil Siraj nggih? Mantan Ketua Umum PBNU 2 periode. Ayahnya beliau itu namanya Kiai Akil, jadi Kiai Said bin Akil bin Siraj. Kiai Akil itu zaman segitu mubaligh besar. Yang ingin saya ceritakan apa? Masih sepeda ontel. Beliau itu termasuk mubaligh terkenal itu Kiai Akil, pinter pidatonya. Makanya putranya Kiai Haji Profesor Said Akil Siraj itu pinter pidatonya. Dari kota ke kota di malam hari zaman segitu masih belum musim listrik. Sepeda ontel kelantok di ontel itu. Itulah keikhlasan kiai-kiai zaman dahulu. Kalau sekarang ya nggak ada ceritanya kiai begitu. Kita betul. Ya memang zaman sekarang kan sudah jarang orang pakai sepeda ontel. Tapi setidaknya itulah yang memberikan gambaran kepada kita tentang keikhlasan para kiai. Sholawatan dulu supaya yang ngobrol di belakang ngobrolnya berhenti dulu. Saya sholawatan. Maulaya salli wa sallim daiman. Rebana bunyikan, mainkan rebanamu. Ala Itu
صلوا على النبي محمد. Luar biasa, saya baru tahu. Tadi saya datangnya terlambat. Ternyata grup Rebana NU kan itu luar biasa. Tepuk tangan untuk grup Rebana. Saya bisa pesan ya. Nanti kalau Suryadi menikah, saya pesan yang bersolawatan grup ini, tapi gratis. Saya itu menganjurkan Ustadz Suryadi itu nyari istri itu di Jawa. Tapi saya bilang kalau Ustadz Suryadi nyari istri di Jawa itu terlampau ganteng wajah beliau untuk di Jawa itu. Repot nanti gadis-gadis di Jawa itu bisa saling bertengkar berebut beliau. Pak Tayat, IPPNU, kalian kenal Ustadz Suryadi? Kenal. Kenapa tidak ada yang menerima lamarannya? Atau kalian ini bingung, semuanya tertolak oleh Ustadz Suryadi? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, makanya kalau luar biasa, saya luar biasa begitu mendengar tadi sudah saya sampaikan jenengan, di pulau terpencil segolongan orang mengadakan peringatan 1 abad NU yang alhamdulillah di sini juga dihadiri oleh para pejabat, para petinggi sini, ada dari Dandim, ada dari Kapolres dan lain sebagainya. Tepuk tangan dulu untuk orang Nunukan. Bersyukur itu kan mengamalkan perintahnya Allah. Artinya apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur maka nanti akan ditambahi nikmatnya oleh Allah. Berarti NU 1 abad, mensyukuri 1 abad NU, mudah-mudahan nanti menjadi berabad-abad. Amin Allahumma amin. Begitu juga orang yang hadir dalam tasyakuran ini, yang semula jadi bupati setelah ikut tasyakuran 1 abad NU naik jadi gubernur. Amin Allahumma amin. Yang semula Bapak Kiai Ketua PCNU naik jadi Ketua PWNU. Amin Allahumma amin. Yang semula jadi Kejari nanti bisa jadi Kepala Mahkamah Konstitusi. Amin Allahumma amin. Orang doa kan sah-sah saja kan. Dan jangan lupa doanya, karena bersyukur yang semula pemuda jomblo untuk cepat dapat jodohnya. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini kalau cerita dulu. Disebut Pondok Balai Kambang Jepara. Balai Kambang Jepara itu salah satu pondok tertua di Indonesia. Umurnya sudah 140 tahun. Makanya kemarin puncak 1 abad NU itu kan pesantren-pesantren yang usianya lebih dari 100 tahun itu sudah mendapat penghargaan di TMII itu loh. Ini harus ada yang lupa dari catatan sejarah. Kalau Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan itu bisa cerita. Jadi Maulana Habib Lutfi bin Yahya itu Pekalongan salah satu alumni dari pondok pesantren Balai Kambang. Beliau pernah, Kambang itu didirikan oleh Mbah Hasbullah. Putranya kemudian setelah wafat dilanjutkan oleh putranya Mbah Abdullah Hadik. Sekarang Mbah Makmun Abdullah. Mbah Makmun itu mertuanya saya. Jadi waktu itu Mbah Abdullah Hadik itu sangat akrab dengan Kiai Hasim Asy'ari. Jadi Kiai Hasim Asy'ari itu dulu sering ke pondok pesantren Balai Kambang Jepara. Saat meletusnya resolusi jihad di Surabaya oleh Mbah Hasim Asy'ari, Kiai Abdullah Hadik atau panggilan Abdullah Hadik Balai Kambang itu dipercaya sebagai koordinator panitia perlengkapan logistik resolusi jihad. Jadi mestinya Mbah Abdullah Hadik pondok pesantren Balai Kambang itu tercatat sebagai salah satu pahlawan nasional. Nah, itu sejarahnya. Jadi pondok Balai Kambang itu punya akar sejarah dengan resolusi